Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tutorial mengenai laporan praktik kerja lapangan atau laporan PKL SMK Texmaco Pemalang. Namun sebelum kita bahas, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Oke, jangan berlama-lama lagi. Langsung saja kita simak untuk materi tutorial praktik kerja lapangan atau laporan PKL, laporan praktik kerja lapangan SMK Texmaco Pemalang. Langsung saja kita bahas bagaimana penulisan laporan praktik kerja lapangan SMK Texmaco Pemalang. Pada halaman atau tampilan halaman ini adalah halaman cover atau halaman sampul. Halaman cover atau halaman sampul ini terdiri paling atas, ini adalah bertuliskan laporan praktik kerja lapangan. Kemudian di bawahnya bertuliskan tempat kantor atau instansi PKL atau bengkel. Di sini contohnya adalah bengkel Urip Jaya Motor. Tulisan laporan praktik kerja lapangan dan bengkel Urip Jaya Motor atau tempat PKL ditulis dengan huruf kapital atau besar semua. Kemudian di bawahnya ini adalah alamat tempat PKL atau alamat bengkel, ditulis besar kecil. Di bawahnya adalah logo sekolah atau logo SMK Texmaco Pemalang. Kemudian di bawahnya lagi adalah berisi kalimat disusun sebagai syarat melaksanakan ujian praktik kejuruan dan kenaikan kelas 12. Nah, di bawahnya lagi adalah diisi oleh peserta PKL. Di sini contohnya ada 4 siswa dengan rincian setiap satu huruf atau setiap satu angka berisi nama, NIS, dan paket keahlian atau jurusan. Untuk nama dicetak dengan huruf kapital semua. Kemudian untuk paket keahlian atau jurusan ditulis atau diketik dengan cetak tebal. Kemudian jika siswa atau praktikan yang PKL di tempat yang sama dalam satu kelompok ini lebih dari 5 ya, di sini ada 10 ya. Kalau diisi di lembar cover ini atau sampul ini tidak mungkin ada NIS dan paket keahlian dalam satu angkanya atau setiap siswanya, maka solusinya adalah langsung saja nama lengkap spasi dalam kurung NIS. Kemudian jurusan atau kompetensi keahliannya terletak pada atau di bawah
ke 10 siswa itu tadi jadi satu. Seperti ini. Kemudian paling bawah pada halaman cover ini adalah bertuliskan Yayasan SMK Tecmo Pemalang, yaitu Yayasan Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Texmaco, kemudian nama sekolah SMK Tecmo Pemalang, kemudian alamat dan tahun PKL 2021 contohnya. Dan pada halaman ini dituliskan halaman I1 terletak di tengah atau center, bawah tengah, atau yang di paling bawah center. Kemudian kita lanjutkan ke halaman berikutnya, yaitu halaman I2. Halaman I2 ini adalah halaman setelah cover, yaitu lembar pengesahan. Lembar pengesahan ini ada 6 yang mengesahkan atau yang nantinya menandatangani. Yang pertama adalah pembimbing laporan, yaitu pembimbing penulisan, biasanya guru bahasa Indonesia. Kemudian pembimbing sekolah, dilanjutkan kepala jurusan, di sebelah kanannya adalah pimpinan tempat PKL, di bawahnya adalah koordinator praktek kerja lapangan, dan yang samping kiri paling bawah adalah kepala sekolah. Masing-masing dari sekolah sudah diisi lengkap nomor induk NIK. Lanjut ke halaman berikutnya, halaman I3 adalah halaman kata pengantar. Kata pengantar bertuliskan syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu PKL. Pada paragraf atau alinea pertama, kedua atau ketiga adalah rasa syukur, dan ucapan terima kasihnya adalah penyebutan satu persatu. Untuk penyebutan 1 sampai 6 itu disamakan dengan halaman pengesahan, yaitu dimulai dari terima kasih kepala sekolah, kemudian koordinator PKL, kemudian kepala jurusan atau paket keahlian, pembimbing, baik pembimbing sekolah maupun pembimbing penulisan, dan berterima kasih kepada pimpinan atau pembimbing di tempat PKL atau di dunia industri. Di sini sudah ada contohnya semua. Biasanya halaman kata pengantar ini terdiri dari lebih dari satu halaman. Di sini adalah halaman I3 dan halaman Romawi 4. Lanjut, setelah halaman itu adalah halaman daftar isi. Halaman daftar isi disesuaikan dengan isi, mulai dari yang tadi halaman I1 atau Romawi 1 sampai halaman terakhir. Contohnya adalah halaman judul berada di Romawi 1, lembar pengesahan berada di Romawi 2, kata pengantar berada di Romawi 3, daftar isi di Romawi 5, daftar gambar di Romawi 7. Kemudian bab pendahuluan atau bab 1 itu sudah menggunakan halaman angka biasa, yaitu 1. Kemudian latar belakang masalah itu halaman 1. Di sini contohnya. Kemudian dan seterusnya sampai halaman terakhir, yaitu lampiran-lampiran. Lanjut untuk pembahasan berikutnya. Di sini ada daftar gambar. Daftar gambar adalah rincian-rincian mengenai gambar-gambar yang terdapat pada laporan PKL ini. Bisa denah lokasi, kemudian gambar-gambar sedang melakukan praktik atau PKL, atau foto-foto bersama pimpinan atau pembimbing PKL. Lanjut
kita memasuki bab 1 atau pendahuluan. Bab 1 atau pendahuluan ini terdiri dari 1.1 yaitu latar belakang. Latar belakang ini adalah berisi mengenai apa-apa yang mendasari kegiatan PKL. Di sini sudah ada contohnya sesuai dengan kurikulum. Kemudian pendahuluan yang berikutnya adalah 1.2. Apa itu 1.2? 1.2 itu tujuan praktik kerja lapangan. 1.2 artinya bagian kedua dari bab 1. Tujuannya adalah ada 4 tujuan PKL atau praktik kerja lapangan, seperti yang tertera di laporan PKL ini. Kemudian masih bab 1 yaitu bagian ke 1.3. 1.3 itu adalah manfaat PKL atau praktik kerja lapangan. Manfaat PKL itu terdiri dari 3 di sini, yaitu manfaat bagi sekolah ada di 1.3.1, kemudian manfaat bagi dunia usaha atau industri atau tempat PKL yaitu ada pada 1.2, 1.3.2 dan manfaat bagi siswa praktikan atau siswa yang melakukan PKL yaitu 1.3.3. Kemudian lanjut masih di bab 1 yaitu 1.4, yaitu bagian keempat pada bab 1 ini yaitu sejarah dunia industri, yaitu berisikan tentang sejarah tempat PKL yang siswa praktik di situ. Di sini contohnya adalah di bengkel. Lanjut ke halaman berikutnya masih di bab 1 yaitu 1.5, yaitu bagian kelima pada bab 1, berisi mengenai struktur organisasi tempat siswa PKL. Struktur organisasi ditulis sederhana saja, yaitu pemilik, kemudian karyawan. Jika menjumpai di sebuah instansi berarti nanti ada kepala, kemudian ada staf-staf dan bagian-bagiannya sesuai dengan PKL. Kemudian setelah 1.5 adalah 1.6, yaitu bagian ke-6 pada bab 1, yaitu berisi dana lokasi. Ini adalah bukti bahwa siswa PKL di sini. Sekarang dana lokasi sederhana menggunakan Google Maps, yaitu di screenshot dan di bawahnya harus dicantumkan gambar 1.1. Keterangannya adalah gambar pertama di bab 1, yaitu dana lokasi bengkel apa atau tempat PKL apa sesuai tempat PKL-nya. Kemudian bagian terakhir di bab 1 adalah metode pengumpulan data. Semua jurusan sama, yaitu metodenya ada 2, yaitu 1.7.1. Metode pertama adalah observasi atau pengamatan. Jadi siswa PKL sekaligus mengamati dari contoh-contoh dari yang dicontohkan pembimbing atau karyawan yang ada di tempat PKL itu. Kemudian metode yang kedua wawancara. Jadi secara tidak langsung si siswa yang praktik atau praktikan ini adalah berbicara, wawancara, walaupun tidak secara perjanjian, tapi ketika sedang bekerja otomatis dia menanyakan sesuatu mengenai cara-cara kerja dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita memasuki bab yang kedua, yaitu inti dari PKL, yaitu kegiatan praktik kerja lapangan. Bab kedua ini ditulis dengan huruf kapital, judulnya sama dengan yang bab 1 tadi. Kemudian masuk ke bagian 1 bab kedua ini, yaitu 2.1. Kenapa 2.1? Karena adalah bab kedua bagian ke-1. Di sini contohnya adalah sistem rem. Ini hanya contoh karena ini contohnya bengkel otomotif. Mungkin kalau yang lain menyesuaikan di pekerjaan atau kegiatan di tempat PKL lain. Jadi semua nanti sama diawali dengan 2.1. Jika nanti 2.1 ada cabangnya lagi atau bagiannya lagi, maka ditulis 2.1.1, yaitu bab 2
bagian ke satu dan bercabang lagi ke satu lagi. Kemudian ketika ada gambar pada bab 2 ini, di bawahnya dituliskan keterangan gambar seperti di bab 1. Ini sama tulisannya, hanya bedanya karena ini bab 2 diawali dengan 2.1, berarti gambar bab 2 gambar ke 1. Jika gambarnya ada 10, berarti nanti gambar 2.1 sampai dengan 2.10. Jika ada 15, menyesuaikan sampai dengan 2.15. Karena bab 2 gambar ke-15. Itulah kurang lebih bab kedua atau inti dari PKL siswa. Kegiatan di tempat PKL. Nah, kemudian kalau bab 2 sudah selesai, lanjut ke bab yang terakhir adalah bab yang ketiga, yaitu penutup. Penulisannya sama dengan bab ke-1 dan ke-2. Bab 3 penutup ini ditulis kapital semua dan cetak tebal. Isi dari bab penutup semua jurusan sama, yaitu simpulan dan saran, yaitu mengenai pengalaman-pengalaman di tempat PKL dan saran-saran atau masukan untuk PKL ke depannya. Kemudian berikutnya adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah referensi siswa ketika PKL ataupun membuat laporan PKL, karena daftar pustaka ini adalah referensi untuk materi-materi, teori-teori untuk membantu siswa PKL dan laporan PKL. Daftar pustaka sekarang bisa melalui internet. Jika melalui internet, cantumkan alamat HTTP atau www-nya bahwa ini materi ini memang sesuai dengan yang tertuliskan di sini. Jika menggunakan buku manual biasa, maka dituliskan contohnya adalah untuk penulisan daftar pustaka itu urutannya adalah yang dari buku ya. Itu urutannya adalah 1. Nama pengarang. Nama pengarang jika 2 kata dibalik C asdak menjadi asdak, C titik, kemudian spasi tahun terbit titik, spasi judul buku, judul bukunya dicetak miring, dan spasi penerbit titik, dan yang terakhir spasi adalah kota terbit. Jika ditulis ternyata terdapat 2 baris, maka baris kedua adalah menjorok kurang lebih 5 ya, huruf sini di bawahnya huruf K, jadi menjorok. Lampiran. Lampiran pada umumnya ada 2, yaitu yang pertama lembar bimbingan. Isi lembar bimbingan ini adalah bukti bahwa siswa melakukan bimbingan, bisa dengan pembimbing sekolah maupun pembimbing tempat PKL. Kemudian lampiran yang kedua adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah bukti bahwa siswa melakukan kegiatan PKL. Misalnya siswa sedang praktik di tempat PKL, misalnya sedang menyervis motor, sedang membuat bahan, itu difoto. Dan keterangannya adalah diawali dengan gambar 4.1 ya, diawali dengan 4.1. Kalau gambarnya ada 1 berarti cukup 4.1. Kalau gambarnya ada lebih dari 1 berarti dilanjutkan 4.2 dan seterusnya. Contohnya ini proses spreading bagian coating. Terima kasih, sekian tutorial membuat laporan praktik kerja lapangan SMK Teknik Pemalang. Semoga bermanfaat. Nah, itu tadi untuk tutorial membuat laporan praktik kerja lapangan di SMK Teknik Pemalang. Mudah-mudahan materi, ilmu, dan konten kali ini menambah wawasan kita dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya.